Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisesa Ramadhani dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang difusi dan osmosis. Apa sih difusi itu? Difusi atau pembauran adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi yang tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Nah, ada juga osmosis loh. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih pekat atau berkonsentrasi rendah ke bagian berkonsentrasi tinggi. Nah, di sini ada contohnya. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I, you and I, you and I. And we'll be together. Nah, ada bahan-bahan yang dibutuhkan loh, seperti air, 3 tetes tinta, dan 1 buah gelas. Adapun cara kerjanya, yaitu yang pertama, kita harus mengisi masing-masing gelas dengan air sebanyak 200 ml. Kemudian, kita meneteskan tinta biru sebanyak 3 tetes pada masing-masing gelas tersebut. Lalu kita amati ya. Nah, dari percobaan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa larutan air tinta ini dapat menyebar secara merata selama 23 detik. Dalam peristiwa larutan tinta ini juga dapat diketahui bahwa mereka mengalami proses difusi, karena pergerakan molekul-molekul zat larut yang bergerak dari larutan hipertonik ke larutan hipotosis hingga mencapai isotonik tanpa melalui membran permeabel. Nah, larutan tinta ini juga mengalami difusi sederhana loh. Adapun contoh yang kedua yaitu kita menggunakan teh. Jadi di sini ada air panas dengan air dingin. Kemudian kita celupkan masing-masing teh pada kedua gelas tersebut. Saya menggunakan Rabea teh. Nah, dapat diketahui tuh bahwa air panas itu lebih cepat daripada air dingin. Lalu, saya juga menggunakan teh sosro. Nih, di sini juga ada air panas dengan air dingin. Lalu kita masukkan kedua teh tersebut pada masing-masing gelas. Nah, di sini dapat diketahui bahwa ketika tehnya dicelupkan ke air panas dia lebih lama daripada Rabea teh. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan di atas yaitu adalah 2 buah teh, 2 buah gelas, dan air. Cara kerjanya yaitu kita tuangkan air pada masing-masing gelas, air dingin dan air panas ya. Yang kedua, celupkan teh celup pada masing-masing gelas, lalu kita amati. Lalu kita ulangi langkah-langkah seperti di atas dengan menggunakan teh yang berbeda. Dari percobaan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa air panas itu lebih cepat mengalami perubahan warna atau difusi. Karena semakin tinggi suhu, maka semakin cepat proses difusi itu terjadi. Lalu kita melakukan percobaan untuk membuat bubur kacang hijau. Bahan-bahan yang dibutuhkan itu adalah kacang hijau, santan, gula merah, air, jahe, daun pandan, dan vanili. Adapun cara kerjanya yaitu kita harus mencuci kacang hijaunya terlebih dahulu. Lalu masukkan kacang hijau setelah air mendidih. Setelah kacang lunak, masukkan jahe, daun pandan, santan, gula merah, dan vanili. Lalu aduk hingga rata. Lalu tunggu hingga mendidih. Kacang hijau pun siap untuk dinikmati. Pada pembuatan kacang hijau ini, kita melalui proses imbibisasi, yaitu peristiwa migrasi molekul-molekul air ke suatu zat yang berpori untuk melewatkan molekul air dan menetap dalam zat tersebut.
Di sini juga ada pertanyaan loh, gimana sih sebotol parfum itu dapat menyegarkan ruangan? Nah, proses ini tuh dinamakan difusi, karena pada proses peristiwa penyemprotan parfum, dia merupakan difusi zat cair dalam medium gas. Di sini tuh terjadi karena dari konsentrasi tinggi, yaitu pada sudut ruangan, ke konsentrasi rendah, yang mengalir kepada sudut-sudut ruangan yang belum terkena parfum. Maka, ruangan tersebut akan menjadi sangat harum. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan difusi di antaranya adalah ukuran partikel, luas suatu area, dan jarak. Sekian penjelasan dan praktik dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.